Annyeonghaseyo Kasadayana. Kesempatan ini saya ingin coba bahas tentang ajaran akhir zaman yang akan dibawa Satria Beningit. Dalam membahas tentang kajian akhir zaman, yaitu tentang ajaran-ajaran bahwasannya di Nusantara ini mayoritas beragama Islam. Jadi agar di Nusantara ini bisa memiliki atau rasa nasionalisme lah, atau ingin membangkitkan kembali jati diri Nusantara, kita harus meluruskan faham-faham tentang kepercayaan yang banyak dianut oleh masyarakat Nusantara. Seperti itu. Saya ambil contoh saja, masyarakat Nusantara. Di sini saya banyak mempelajari bahwa tidak sedikit orang yang memahami tentang faham-faham kepercayaannya itu hanya sekedar dipandang sebelah mata. Seperti apa? Ya, seperti kalau di dalam ajaran tersebut misalkan disebutkan gelas, mungkin orang-orang yang memandang sebelah mata akan membayangkan suatu gelas, gitu kan. Nah, akan berbeda dengan orang-orang yang ibaratnya sudah terbuka alam sadar atau alam kecerdasan atau alam tingkat makomnya lah, bisa dibilang seperti itu. Sebab ketika orang bilang itu gelas, orang yang sudah memahami, bukan yang dibayangkannya itu bukan gelasnya, fungsional atau fungsi dari gelas tersebut, kan seperti itu. Jadi ketika orang atau bangsa Nusantara ini kenapa dibilang berbudi luhur, budi pangarti. Budi itu sikap, nah pangarti itu adalah pengertian. Jadi dalam kita bersikap harus didasari dengan pengertian, mengerti akan sesuatu yang jauh lebih tinggi atau lebih dalam. Kenapa budi pengerti tinggi? Tinggi itu adalah atas itu berarti jauh, karena atas itu tidak ada batasannya, seperti itu. Nah, makanya kalau di dalam pemikiran ini atau pandangan tentang gelas ini, itu kan berarti suatu wadah, bukan gelasnya tapi wadah, kan seperti itu. Jadi lebih pada fungsinya gitu. Nah, sementara banyak orang di Nusantara ini hanya sekedar memandang sesuatu yang mereka pelajari itu sebelah mata, gitu kan. Nah, contoh banyak juga tentang para pemuka-pemuka agama yang saya sering pelajari, yaitu mereka tuh mencontohkan, tapi seolah-olah mereka tuh menceritakan. Jadi misalkan menceritakan tentang kisah-kisah masa lalu yang ibaratnya tanpa mereka mengartikan jawabannya, begitu. Misalkan mereka mengartikan suatu ayat, mereka membacakan dan kisahnya dikisahkan, membaca. Jadi seperti dongeng yang kita dengar,
gitu, tanpa mereka memberikan arti dari kisah tersebut untuk menjadi bekal bagi umat. Begitu. Nah, kenapa di awal saya bilang judulnya ajaran akhir zaman yang dibawa Satria Piningit atau murid Kiai Semar, gitu kan? Nah, sementara kalau kita ingin tahu bahwa Semar, kalau kita lihat di dalam pewayangan, yaitu beliau itu memiliki kedalaman ilmu budi pengerti. Di dalam sosoknya saja itu sudah gambaran tentang kehidupan antara hitam putih, tertawa, nangis, buncit, terus ada buah dadanya, terus ada kuncungnya. Itu kan gambaran-gambaran semua kehidupan manusia yang harus kita dipelajari, gitu kan. Nah, ketika manusia Nusantara ini belajar sambil memandang apa yang mereka ketahui hanya sebelah mata, maka akan banyak nih timbul fitnah-fitnah. Sementara dalam agama fitnah itu identik dengan dajjal, dan masyarakat tahu bahwa dajjal itu sesuatu yang mereka takuti, tapi mengapa mereka malah mendekati, malah senang dengan konsep-konsep dajjal? Saya ambil contoh saja yang sebentar lagi kita akan merayakan, yaitu Idul Adha atau Lebaran Haji. Pasti orang akan banyak membeli atau menghambur-hamburkan uang membeli hewan kurban. Kalau menurut saya itu hanya sekedar menghambur-hamburkan uang, sebab di dalam hidup ini atau kita dilahirkan ke dunia ini untuk apa? Untuk saling tolong menolong, silih asa, silih asi, silih asu. Nah, ketika orang yang mengetahui maksud di dalam suatu ayat, gitu kan? Nah, kita kan akan ngasih tahu yang disebut silih asa dan silih asu, agar kita bisa silih asih. Seperti itu. Saya ambil contoh yang sebentar lagi akan adanya Idul Kurban. Akan banyak orang yang menghambur-hamburkan uang dengan membeli hewan kurban. Seperti itu. Kita lihat di dalam mimpinya saja itu mengartikan bahwa sejarahnya Idul Kurban itu yaitu Nabi Ibrahim yang disuruh menyembelih. Kita logika saja sebagai manusia yang diciptakan dengan akal juga pikirannya. Akal dan pikiran ini fungsinya untuk apa? Untuk mempelajari sesuatu yang sedang kita jalani. Kan seperti itu. Kita logika saja. Kalau agama tidak bisa disatukan dengan logika, itu salah. Sebab kalau agama tanpa logika, kita akan terdoktrin dan terdogma. Karena kita akan selalu terus mengikuti apa yang kita bayangkan, apa yang kita hayalkan, apa yang terbayang oleh pikiran kita ketika kita mendengar suatu cerita. Seperti contoh sejarahnya tentang kurban ini, yaitu Nabi Ibrahim yang disuruh menyembelih putranya. Kita logika saja ke sana. Begitu kan? Sepengetahuan saya sebagai spiritualis, gitu kan? Sepengetahuan saya, Allah itu semua. Allah itu semua. Fahami ini.
Allah itu semua yang kita lihat, yang kita rasa, yang kita diami, yang kita hirup, yang kita makan, semua. Pahami ini. Jadi apa maksudnya? Ketika Allah di dalam cerita ayat tersebut menyuruh Nabi Ibrahim, itu siapa yang menyuruh? Saya bukan tidak percaya, tapi saya meyakini bahwa Allah itu ketika menunjukkan sesuatu tanpa berkata. Pahami ini. Allah itu ketika kita menyuruh sesuatu, menyuruh kita berbuat sesuatu tanpa kata, tanpa yang diucapkan. Pahami ini. Jadi di dalam mimpi Nabi Ibrahim, siapa yang menyuruh menyembelih putranya itu? Kenapa disebut itu Allah yang menyuruh? Jangan sampai ada fitnah dalam memahami sebuah ayat. Dan seperti itu. Sepengalaman saya ketika Allah itu menyuruh melakukan sesuatu melalui nurani kita, melalui cahaya yang ada di dalam diri kita, hati kita, itu tempatnya Allah. Ketika kita berkomunikasi dengan Allah melalui batin kita, melalui diri kita, tanpa harus Allah itu berkata-kata. Allah itu menunjukkan sesuatu melalui kehidupan kita, melalui pengalaman kita, agar kita bisa mengetahui Allah itu. Jadi siapa yang menyuruh menyembelih ini? Jangan sampai gagal dalam memahami ayat ini. Begitu. Kenapa saya bilang di Idul Adha ini akan banyak orang yang menghambur-hamburkan uang untuk membeli hewan kurban? Silih asah, silih asih, silih asuhnya mana? Silih asih itu bukan yang bermanfaat dalam 1 sampai 1 minggu. Yang disebut silih asih itu manfaatnya harus selamanya. Silih asah harus selamanya. Silih asih, silih asih, silih asuh, silih asah, silih asih, silih asuh itu sifatnya harus selamanya tanpa ada batasan waktu. Kalau dibilang beli daging, kita termasuk silih asih, itu kan hanya mencakup paling lama tuh 1 minggu. Daging itu, kita bayangkan banyak orang yang menderita hidup di dunia ini. Seandainya uang yang kita belikan domba itu atau hewan kurban itu kita amalkan atau kita sisihkan untuk berbagi berupa uang rezeki, atau kita kasih modal seseorang yang ingin buka usaha, itu kan jauh lebih bermanfaat daripada kita menghambur-hamburkan uang untuk membeli hewan kurban. Itu cerita lama, itu hanya sekedar gambaran. Di dalam mimpi Nabi Ibrahim itu hanya sekedar gambaran, yang dimana tadi di awal saya jelaskan, ketika seseorang yang memandang dengan sebelah mata, yaitu orang yang memahami kalau diucapkan dengan kata misalkan gelas itu akan terbayang dalam pikiran kita bentuknya gelas tanpa tahu fungsinya, kan segitu. Tapi ketika orang yang sudah memahami akan sesuatu, kita akan lebih ke fungsinya. Gelas itu untuk wadah. Begitu juga dengan mimpi Nabi Ibrahim yang disembelih, yang disuruh disembelih itu putranya. Apa maksudnya? Kenapa digambarkan harus digantikan dengan domba atau kambing? Gitu kan?
Nah, sementara kambing itu adalah, kalau di zaman dulu itu adalah hartanya. Apa gambarannya? Berarti ketika orang yang memiliki harta berlebih, kita harus lebih berbagi pada orang-orang yang ibaratnya tidak mencukupi dalam hidupnya. Berat orang yang mau berbagi tersebut, tapi ketika kita disuruh, misalkan contoh saja, ada saudara kita yang meminta bantuan pada kita, tetapi kita merasa berat nih ngasih bantuan tersebut. Tapi ketika agama ini mengajarkan harus misalkan menyembelih kambing atau hewan kurban, harus kurban, mereka akan cenderung lebih membeli hewan kurban daripada membantu saudaranya. Nah, orang yang gagal paham lah ya, orang-orang yang seperti itu, mereka cenderung membela kepercayaannya, mengikuti kepercayaannya daripada membantu sesamanya. Padahal tujuan adanya kepercayaan atau agama ini agar kita jauh lebih paham, jauh lebih mendalam isi-isi ayat Quran itu adalah contoh-contoh gambaran agar bisa menjadi bimbingan untuk kita hidup. Bimbingan kita hidup agar kita bisa menjalankan kehidupan begitu dengan benar. Kurban kambing, sapi itu kan butuh nominal yang cukup besar. Bahkan naik haji saja minimal 30 juta. Coba kita bayangkan, uang 30 juta kalau kita bantu orang yang sedang dalam hidupnya susah, akan lebih bermanfaat atau tidak daripada kita harus naik haji. Itu rukun Islam, tapi kita harus paham naik haji itu seperti apa. Bukan orang yang dari sini pergi ke Arab sana, bukan seperti itu naik haji. Haji itu orang yang membersihkan dirinya dari noda-noda yang pernah kita perbuat di dalam kehidupannya, agar menyucikan lagi dirinya, agar diri kita suci ketika kita kembali, yang disebut baru. Haji mabrur itu artinya kembali, seseorang kembali seperti bayi yang baru dilahirkan, tanpa noda atau tanpa dosa. Bukan yang dari sini pergi ke sana. Haji mabrur itu yang seperti itu, orang yang bisa membersihkan dirinya, itu haji. Kalau selalu naik haji itu kita harus pergi ke Arab sana, Allah tuh tidak adil. Sebab tidak semua orang bisa pergi ke sana. Yang jadi pertanyaan, kenapa haji ada dalam rukun Islam? Kalau haji ada dalam rukun Islam, berarti semua umat Islam harus bisa berhaji. Nah, orang yang tidak mampu gimana? Sampai mereka meninggal, banyak orang yang meninggal dan belum ke sana, banyak. Nah, itu gimana? Nah, yang jadi pertanyaan, di mana adilnya? Begitu. Mengapa di konten kemarin saya membahas tentang Ratu Adil? Ratu Adil itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tahu
keadilannya. Jadi ketika kita memahami keadilan sang ratu ini, sang penguasa, kita akan jauh lebih menyenangi, dan kita akan tahu cara-cara dan jalan-jalannya untuk kita mengikuti petunjuknya. Kan seperti itu. Jangan kita mau dibodohi oleh faham-faham yang bersifat kolot. Pahami ini, yang bersifat kolot. Apa kolot itu? Kolot itu tua. Kolot itu bahasa Sunda. Kalau bahasa Indonesianya tua. Kalau tua berarti lampau. Kalau lampau berarti lama. Nah, yang digambarkan, yang dijalankan manusia di zaman ini masih mengikuti hal-hal yang lama. Hal-hal mungkin yang dulu tidak terpikirkan di zaman ini. Sementara manusia ini terus berkembang. Ketika kita manusia berkembang, pemikiran berkembang, teknologi berkembang, kan kita harus menyukuri. Cara syukur itu apa? Bukan hanya alhamdulillah. Coba pahami. Makanya ajaran akhir zaman yang dibawa Satria Piningit itu, yaitu tentang paham-paham yang lebih mendasar, lebih mendalam. Kenapa Satria Piningit memiliki nama tua? Gitu kan? Nama tua itu apa? Nama tua itu yaitu yang disebut tua itu sepuh. Disebut nama tua itu berarti sesepuh. Orang yang digelari sesepuh berarti orang yang memiliki pengetahuan lebih dalam, pengalaman hidupnya jauh lebih dalam, pengertian ilmunya jauh lebih dalam. Itu Satria Piningit yang disebut memiliki nama tua, yang disebut sepuh atau gelarnya sesepuh. Difahami saja, jangan sampai kita termakan doktrin atau dogma agama. Agama itu untuk dipelajari. Gitu. Makanya ketika orang bangsa Nusantara nih, saya pernah bilang, saya kecewa dengan anak bangsa ini yang banyak mengikuti pakaian-pakaian atau baju-baju lah, mengikuti yang di Timur Tengah sana, begitu. Saking cintanya pada agamanya. Jangan sampai kita seperti itu, karena orang-orang yang seperti itu itulah orang-orang yang menuhankan agama. Yang harus dipatuhi itu Allahnya, bukan agamanya. Sebab agama Allah itu bukan hanya Islam. Kalau kita tahu Allah itu semuanya, termasuk agama-agama di dalamnya. Jangan sampai kita terbawa pendek pikiran kita. Jangan sampai pemikiran kita itu pendek. Jangan sampai kerdil pemikiran kita. Sebab orang-orang cerdas dalam mempelajari sesuatu itu hanya bangsa kita, bangsa Nusantara, bangsa yang memiliki intelektual yang sangat luar biasa. Bahkan kasus-kasus seperti pembunuhan Vina itu sampai sekarang belum terbacakan. Kenapa? Nah, itu kan karena di balik layar uang berbicara, jabatan berbicara. Ketika orang sudah terjebak dalam harta tahta wanita, seperti itulah kejadiannya.
begitu. Di dalam olahraga saya lihat tim nasional ada pro dan kontra, itu kan untuk membangun, begitu kan, ada yang mendukung ada yang tidak, gitu. Nah, kita pikirkan saja, dahulu kita dijajah oleh bangsa Belanda. Nah, kita kan punya kesempatan menjajah mereka melalui olahraga. Jadi jangan kita yang mau terus dijajah, kita juga harus bisa menjajah. Tentu kepercayaan kita sekarang dijajah, pemahaman kita dijajah, budaya kita dijajah. Dan bodohnya bangsa manusia, bangsa Nusantara ini, mereka hanya ingin dijajah, tidak mau menjajah. Lawan penjajah itu seperti itu. Jadi ajarannya yang dibawa Satria Pengingat di akhir zaman atau ajaran akhir zaman ini hanya untuk meluruskan faham-faham tentang kepercayaan, faham-faham tentang tentang kehidupan, agar kita bisa memahami dan bisa menjalankan kehidupan dengan benar, begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh